Ya. Jadi sunnah itu kalau dalam definisi yang lebih luas, ya, atau dalam definisi hukum, maka segala sesuatu yang dikerjakan berpahala, yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu dalam segi hukum. Dan kalau kita bicara hukum, maka ada 5, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada halal, ada haram, gitu, ya. Maka 5 hukum ini itu yang disebut sebagai ahkam dalam agama kita, gitu, ya. Nah, ini kalau dalam aspek hukum, gitu, ya. Yang kedua, sunnah juga bisa dinisbatkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan, gitu. Contoh yang berupa perkataan apa? Hadis yang kaulan, gitu. Misalnya seperti mana Rasul setiap kali akan masuk ke kamar kecil, gitu, maka Rasul akan membaca doa, gitu. Apa doanya? Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini perkataan yang Nabi ucapkan. Perkataan. Dan segala sesuatu yang berupa perkataan Nabi atau yang dinisbatkan kepada perkataan Nabi itu disebut juga sebagai sunnah qaulan, perkataan, gitu, ya, perkataan. Yang kedua, ulama juga menjelaskan sunnah juga bisa berupa fi'lan, perbuatan, ya, berupa perbuatan, ya. Misalnya di antara perbuatan kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, ini kan hadisnya panjang, ya, dalam hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, itu menjelaskan ketika Rasul sudah mengajarkan tentang tutorial tata cara salat, ya. Kalau dalam Bukhari itu bab al-musii'u fis shalah, bab tentang laki-laki yang keliru ataupun yang belum benar salatnya, gitu. Itu di akhir hadis beliau Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat, gitu. Jadi Nabi bikin tutorial salat. Setelah itu beliau mengatakan kepada para sahabat, tiru cara salat seperti salat yang saya lakukan. Maka ini disebut sebagai hadis fi'li, gitu, ya. Yang ketiga, ada yang berupa takriri, penetapan. Penetapan ini kata para ulama bisa jadi Nabi membenarkan perbuatan para sahabat. Yang kedua, bisa jadi Nabi tidak melarang. Yang ketiga, bisa jadi Nabi berpaling, ya, atau tidak menyukainya. Ini juga hadis tentang takriri, penetapan. Artinya Nabi menetapkan perbuatan itu tidak beliau senangi, gitu. Contoh, misalnya ketika Nabi menetapkan ketika ada seorang sahabat yang rukuk, ya, yang rukuk di luar shaf. Hadis yang panjang yang kemudian oleh jumhur ulama dijadikan sebagai dalil normatif bolehnya atau sahnya sholat orang yang shafnya renggang. Hadisnya panjang, kan, ceritanya Abi Bakrah, ya, hadis Bukhari. Sahabat Nabi Abi Bakrah ini kan orang yang sangat menjaga sholat. Jadi tidak mau pernah masbuk. Jadi beliau sangat menjaga sholat dan tidak ingin masbuk. Suatu ketika beliau datang ke Masjid Nabawi, dari kejauhan beliau sudah melihat jamaah sholat sudah ruku, sudah ruku. Dan dulu kan Masjid Nabawi belum ada pintu, belum ada jendela, belum ada atap. Kalau atap ya atap dari pelepah kurma. Jadi apapun yang dilakukan oleh jamaah di Masjid Nabawi itu kelihatan beberapa belas meter sebelum masuk ke masjid.
Nah, Abi Bakr melihat, wah ini Nabi udah ruku. Nabi udah ruku. Dan dia baru jalan ini. Dia baru jalan. Beliau berpikir kalau dia jalan nyampe di shop, maka Nabi sudah i'tidal dan dia sudah terhitung sebagai masbuk. Terhitung sebagai masbuk, ya. Ini mungkin nanti berbeda mungkin dengan pendapat para guru-guru kita dari Persis, ya, yang mengatakan bahwa kalau ruku saja tidak sempat baca Al-Fatihah maka tidak dihitung rakaat. Ini perbedaan khilaf, ya. Tetapi jumhur mengatakan bahwa barang siapa yang sempat ruku bersama imam walaupun cuma 1 detik maka dia mendapat rakaat. Apa dalilnya? Hadis Bukhari, kata Rasul, man adraka ruku al imam adraka rakaah, kata Nabi. Barang siapa yang mendapat ruku bersama imam dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat. Nah, jadi kembali ke hadis Abi Bakr tadi, wah ini nggak sempat ini. Kalau jalan biasa ruku nanti bersama Nabi terlambat. Maka apa yang beliau lakukan? Dia ruku di luar shaf, bahkan ruku di luar masjid. Jadi ini masjid, ya. Di luar sana dia ruku. Abi Bakr sholat di luar ruku di luar masjid. Dan tidak hanya ruku, dia jalan setelah itu. Dia jalan sampai masuk ke dalam shaf, ya. Jadi Abi Bakr ruku di luar masjid, ruku di luar shaf, kemudian dia jalan sampai mendapati Nabi ruku, kemudian Nabi i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia juga sami Allahu liman hamidah. Setelah salam, ada yang ngadu ke Rasul, wahai Rasul, Abi Bakr begini dan begini. Jadi menceritakan tentang perbuatan Abi Bakr. Apa kata Rasul? Salatnya sah wala yu'id, ya, zadakallahu irsan, kata Rasul. Jadi Nabi pertama mengatakan salatnya sah. Yang kedua, semoga Allah membuat engkau semakin rajin, ya, semakin menjaga salat. Yang ketiga kata Rasul, wala tu'id, tolong jangan diulangi. Tolong jangan diulangi. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis sahih ini para ulama menguraikan beberapa hal, ya. Di antaranya adalah bahwa ketika Nabi mengatakan salatnya sah, itu hadis takriri, penetapan, ya. Ada pula yang berupa Nabi tidak ngomong, tapi juga tidak melarang. Tapi juga tidak melarang, ya. Di antaranya adalah, ya, perbuatan para sahabat, ya, yang kemudian membuat jamaah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Nabi tidak pernah mengatakan secara verbal, tolong sholat tarawih itu dilakukan jamaatin, tidak pernah. Tetapi pada waktu yang sama Nabi juga tidak melarangnya. Padahal hal itu termasuk ibadah. Makanya para sahabat menyimpulkan ketika Nabi tidak melarangnya, artinya Nabi membenarkannya. Itu disebut sebagai hadis takriri. Itu. Maka punten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita belajar hadis, maka jangan semata-mata tidak ada hadisnya kita menolak. Padahal, ya, ilmu hadis itu tidak semata-mata apa yang Nabi ucapkan, tapi ada nanti apa yang Nabi tidak larang, apa yang Nabi tidak larang, ya. Jadi ini tentunya tidak semua hal, ya. Maka nanti ulama menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi penting ketika kita bicara ilmu hadis. Ada yang berupa larangan, tapi Nabi tidak mengucapkannya. Tapi Nabi menunjukkan, ya, bahwa hal itu tidak beliau senangi. Hal itu tidak beliau senangi, ya. Di antaranya adalah ketika para sahabat, ya,
itu banyak bertanya, ya, banyak bertanya. Itu ternyata hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua hal Nabi berikan jawabannya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan wa min sababi halaki Bani Israel kathratuhum atau kathro masailihim li anbiyaihim. Di antara hal yang membuat orang-orang Bani Israel itu dibinasakan oleh Allah, mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka. Terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang seharusnya tidak harus mereka pertanyakan. Bertanya boleh, ya. Makanya kan kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu, ulama, pada hal-hal yang tidak kita ketahui. Tapi kalau kathratu masailihim, tapi kalau banyak bertanya, Nabi tidak sukai gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara hal yang kita perlu ketahui. Baik. Gimana? Baik, lanjut ya. Ada masalah teknis? Nggak ada? Nggak ada. Lanjut ya. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sunnah, ya. Dan mungkin nanti kita akan rinci secara mendalam pada bab yang khusus, ya. Yang kedua, ada kata fitrah. Karena kita bahas bab sunnah fitrah, maka ada kata fitrah. Fitrah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berasal dari perkataan fatara yafturu. Artinya sesuatu yang telah ditetapkan. Sesuatu yang telah ditetapkan. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, hadis Al-Bukhari, kemudian Ibnu Hajar menjelaskan al-fitrah di sini adalah Islam. Jadi bayi Bapak Ibu, mau orang tuanya muslim, non muslim, ateis sekalipun, bayi yang lahir itu muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisani. Nanti kedua orang tuanya lah yang akan meyahudikan, menasranikan atau memajusikan. Gitu. Ya. Ini diantara penjelasan tentang fitrah. Gitu. Nah, apa itu sunnah fitrah? Ya. Nah, dalam pembahasan ini fitrah dikatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan dan kebersihan manusia. Jadi sunnah fitrah, ya. Sunnah fitrah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Rasul, sunnah fitrah itu atau sunnah kebersihan dalam Islam itu ada 5. Al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. Sunnah kebersihan dalam Islam itu ada 5 atau ada 5 sunnah fitrah. Subhanallah. Bapak Ibu, jadi sebelum orang bicara tentang urgensi mencuci tangan, pentingnya menjaga kebersihan, itu Islam 1400 tahun yang lalu sudah bicara tentang kebersihan. Ya. Jadi tidak hanya bersih pada hal-hal yang tampak, bahkan yang berkaitan dengan rumah tangga kita, dalam toilet, ya, ketika bersama dengan pasangan kita, ya, ketika sedang buang air kecil, sedang buang air besar, itu ada aturan-aturan yang menjelaskan. Gitu. Ada aturan-aturan yang menjelaskan. Ada 5 sunnah fitrah. Yang pertama, kata Rasul, sunnah fitrah yang pertama adalah al-istihdad. Al-istihdad. Apa itu al-istihdad? Mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan laki-laki dan perempuan. Halqul 'anah wa huwa sunnatun bil ittifaq wa yakunu bil halqi
wal qassi wan nifti. Jadi kata para ulama, mencukur bulu kemaluan itu hukumnya sunnah. Disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan. Hukumnya sunnah. Baik dengan cara mencukurnya, atau dengan cara mengguntingnya, atau dengan cara mencabutnya. Gitu. Jadi ya sesuai dengan kemudahan atau kebiasaan yang kita lakukan. Mana yang paling ringan dan tidak menyakitkan gitu. Kan kalau mencabut ya agak sakit ya. Jadi sakit sekali. Maka gunakan cara-cara yang tidak menyakitkan. Dan kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' kata beliau, ulama juga sepakat yang paling afdal di antara mencabut, mencukur atau menggunting itu mencukur. Mencukur itu lebih afdal. Karena apa? Karena dia langsung bersih. Satu, yang kedua tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Walaupun mungkin kalau mencabut juga sampai ke akar gitu ya. Tapi tentu mungkin menyakitkan. Yang biasa. Jadi menyakitkan. Ini berlaku Bapak Ibu untuk laki-laki dan perempuan. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tidak hanya untuk laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, al-khitan. Ya, khitan. Jadi khitan itu juga diantara sunnah fitrah. Tidak diwajibkan menurut pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan tidak diwajibkan. Hanya Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan khitan itu wajib. Khitan itu wajib. Nah, jadi kalau ada yang mengaku bermadzhab Syafi'i, maka wajib hukumnya khitan bagi laki-laki. Bagi perempuan namanya mukarramah. Ya, jadi di antara sesuatu yang sangat dianjurkan, gitu. Ya. Jadi kalau laki-laki itu sangat ditekankan, wanita dianjurkan, ya, dianjurkan. Ini terkait dengan khitan. Ya. Walaupun kemudian sebagian ulama mengatakan khitan untuk wanita itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Ini sebagian kecil mengatakan. Walaupun kemudian mayoritas atau jumhur mengatakan khitan untuk anak perempuan atau wanita itu juga sunnah. Walaupun sunnahnya tidak begitu ditekankan dengan sunnah khitan kaum laki-laki, gitu. Ya. Jadi jika bisa dilakukan itu lebih baik, gitu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya wa qassus syarib, mencukur atau merapikan kumis, mencukur atau merapikan kumis, gitu, ya. Nah, jadi kumis itu diantara sunnahnya adalah kita rapikan atau kita cukur. Jadi jangan biarkan dia memanjang, gitu, ya. Walaupun kemudian ulama hadis terkait dengan kumis ini itu ada sedikit perbedaan uraian ketika ada hadis yang lain menjelaskan dari Rasul SAW yang mengatakan khaliful Yahud. Jadi berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, gitu. Yang ketika itu di Madinah kebanyakan mereka membiarkan kumisnya panjang dan mereka mencukur jenggotnya atau janggut atau jenggotnya, gitu. Maka Nabi mengatakan berbedalah kalian dengan mereka. Lantas kemudian kata para ulama, ilatnya adalah karena berbeda dengan orang Yahudi. Lantas bagaimana kalau seandainya pada hari ini orang Yahudi juga berjenggot? Apakah ilatnya masih berlaku atau tidak? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Maka nanti hadirin, ketika ulama menjelaskan hadis, mereka juga nanti akan menjelaskan tentang illat. Apa itu illat? Ya, sebab atau latar belakang
disyariatkan ibadah tertentu. Itu ilat namanya. Ya. Ilat ini tidak bisa dipelajari kalau semata-mata kita hanya baca hadis saja. Makanya kan para guru kita sering mengatakan belajar hadis beserta belajar ilmunya. Nah, di antara ilmu hadis, ilmu tentang illatul hukmi, illat hukumnya. Jadi nggak bisa semata-mata ingin tahu hukum, beli buku hadis dari Gramedia, cari mana hukum-hukum halal haram, nggak bisa begitu. Karena apa? Setiap hukum dalam hadis yang dikeluarkan oleh para ulama itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya namanya illat. Dan illat ini disepakati oleh seluruh ulama menjadi dasar hukum. Ada illatnya, ada hukumnya. Tidak ada illatnya, tidak ada hukumnya. Ya, itu berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi suatu hukum itu berjalan bersama dengan illatnya, ada dan tiada. Ada dan tiada. Jadi kalau misalnya dalam suatu hukum tertentu ilatnya ada, maka ada ilat, ada hukumnya. Kalau ilatnya hilang, hukumnya hilang. Hukumnya hilang gitu. Contoh seperti apa? Misalnya contoh ya. Misalnya tentang alkohol. Ini panjang uraiannya. Hadis tentang alkohol boleh tidak dipakai sewaktu sholat atau tidak, itu penjelasannya berkaitan dengan ilatnya. Mengapa alkohol itu diharamkan? Apakah karena dia memabukkan, atau karena memang alkohol itu diharamkan? Kalau dia diharamkan, maka memabukkan atau tidak, maka diharamkan. Kalau itu ilatnya karena zatnya atau karena karena bendanya. Lantas bagaimana kalau ulama mengatakan ilat alkohol itu diharamkan bukan karena bendanya, tapi karena sifatnya? Kalau begitu, bagaimana kalau sifatnya dihilangkan? Sifat memabukkan dihilangkan, dicampur dengan sirup itu misalnya, hilang sifat memabukkannya gitu. Nah ini, jadi ilmu tentang ilat ini sangat panjang. Ini juga diantara penyebab mengapa kadangkala ulama berbeda pendapat tentang hukum. Jadi kita yang di level bawah ini kadang-kadang nggak paham itu. Ya. Kenapa sih harus berbeda pendapat? Karena memang terkait dengan hukum yang terjadi 1400 tahun yang lalu, dengan latar belakang dan ilat yang terjadi pada ketika itu, tentu para ulama harus bisa mendudukkannya pada hari ini. Agar apa? Agar maqasid tujuan bersyariat itu tercapai. Makanya mungkin pernah kita mendengar istilah agama tak semata dalil, nah, gitu ya. Ini penting. Mengapa? Karena ketika bicara hukum, dia tidak semata-mata pada dalil-dalil normatifnya, tapi nanti ada latar belakang hukum-hukum yang membuat dia menjadi halal, menjadi haram, menjadi makruh, menjadi sunnah, menjadi mubah. Nah, itu sunnah yang berkaitan dengan mencukur atau merapikan kumis. Yang keempat, wa naftul ibti, mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak. Ini juga diantara sunnah yang dianjurkan. Yang kelima, wa taqlimul azfar, memotong kuku. Memotong kuku, gitu ya. Memotong kuku. Ini diantara 5 sunnah fitrah yang sangat ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan saking telitinya Rasulullah bahkan mengajarkan bagaimana cara memotong kuku yang benar. Masih ingat bagaimana cara memotong kuku yang benar? Urutannya, kemudian bagaimana cara menyimpan bekas potongan kukunya, ya. Rasul, ya, dalam hadis Imam Tirmidzi mengatakan setiap kali beliau memotong kuku, beliau akan memulai dari jari mana? Jari telunjuk, Masya Allah. Mulai dengan jari telunjuk. Mengapa? Kata para ulama, di antara ilatnya, sebabnya karena ini jari yang paling mulia. Ya, di antara 5 jari lain, jari telunjuk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk isyarat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini tidak sah kecuali dengan jari telunjuk. Jadi nggak boleh, misalnya masa dari dulu sampai sekarang telunjuk terus, gantian lah mau jari tengah, asyhadu, nggak boleh. Ulama sepakat mengatakan tasyahud tidak sah dilakukan kecuali dengan jari telunjuk. Kecuali dengan jari telunjuk. Gitu. Yang kedua baru jari tengah. Yang ketiga jari manis, kelingking, baru ibu jari. Baru ibu jari. Ini tangan yang kanan. Kalau tangan yang kiri, mulai dari yang mana? Jari yang sama atau berbeda? Jari kelingking, Masya Allah. Benar. Mulai dengan jari kelingking. Jadi kalau yang kanan, Nabi kalau memotong kuku mulai jari telunjuk. Telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ibu jari. Tangan kiri berbeda. Nabi mulai dengan jari kelingking, baru jari manis, jari tengah, jari telunjuk, baru ibu jari. Itu sunnah disepakati oleh para ulama, urutan menggunting kuku. Ustaz, kalau mulai dari yang lain apa hukumnya? Jika dia sudah mengetahui sunnah tapi tidak melakukannya, maka makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tinggalkan, dia berpahala. Jadi kalau sudah tahu, ya, kalau yang belum tahu maka tidak apa-apa. Ini terkait dengan urutan menggunting kuku. Kemudian potongan kuku, kata Rasul, jangan dibuang sembarangan, tapi disimpan di tanah atau dikubur di tanah. Jadi tidak dibuang sembarangan. Mengapa? Ulama menjelaskan di antara sebabnya boleh jadi, kata para boleh jadi, karena memang kuku di antara instrumen yang paling banyak digunakan oleh penyihir sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Maka tanah itu menetralisirnya. Bahkan kadangkala penyihir atau dukun itu menyimpan buhul-buhul juga di tanah. Karena apa? Karena cenderung mungkin dia tidak diganggu atau tidak diketahui orang. Nah, jadi upayakan Bapak Ibu kalau kita menggunting kuku tidak dibuang sembarangan. Termasuk menggunting rambut. Ada 3 hal oleh para ulama dikatakan kalau kita gunting atau kita buang jangan dibuang sembarangan, tapi upayakan dikubur atau ditanam. 1, potongan kuku. Yang kedua, potongan rambut. Yang ketiga, darah. Yang ketiga, darah. Gitu. Ya. Mungkin yang dampingi istri melahirkan di rumah sakit, ya, itu kan ada darah yang tersisa di pembalut misalnya. Ya. Nah itu kan ada yang mengalir, ya, yang ke dalam lubang di toilet. Ada yang memang menggumpal. Nah menggumpal itu upayakan jangan disimpan di tempat sampah, tapi dibungkus, ditanam bersama dengan ari-ari bayi yang lahir. Itu sunnahnya begitu. Jadi subhanallah, orang tua kita
itu belajar ini itu ada sandarannya. Jadi kata Rasul, 3 hal tadi, darah, potongan rambut, potongan kuku, jangan dibuang sembarangan tapi ditanam di tanah. Ini di antara sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain 5 hal tadi, ya, ada beberapa sunnah fitrah tambahan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah bersiwak. Ya, bersiwak terutama terutama sekali setiap kali kita mau mendirikan sholat. Jadi bersiwak itu dilakukan setiap kali kita mau mendirikan sholat. Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah fitrah adalah senantiasa memakai alas kaki. Ya, senantiasa memakai alas kaki. Gitu, ya. Nah, jadi ya kalau misalnya di rumah gitu ya, jadi ada sandal rumal gitu ya. Jadi itu di antara sunnahnya. Jadi tidak nyeker. Walaupun ulama mengatakan jika tempat kita bersih, apakah itu di rumah atau di halaman, maka tidak apa-apa kalau kita tidak memakai alas kaki. Tapi jika bisa beralas kaki, dimanapun kita berada itu disunnahkan. Termasuk masuk ke toilet, itu juga disunnahkan memakai alas kaki. Berikutnya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencukur atau memotong rambut secara rutin. Jadi jangan sampai rambut gondrong tidak dicukur misalnya berbulan-bulan. Kan sekarang lagi kita mungkin sebagian belum barbershop itu belum buka gitu ya. Kalau saya di rumah itu istri yang jadi nyukur gantian ya. Kadang saya yang potong mendekin rambut istri, gantian istri yang potong rambut gitu. Nah ini Bapak Ibu terhormat, sunnah, jangan biarkan rambut kita gondrong. Sunnah digunting atau dipotong. Dan ketika dipotong, sunnahnya adalah menggunakan potongan yang menjadi tradisi dan kebiasaan di masyarakat. Ya, tidak memotong dengan model, dengan style impor gitu ya. Ya, terutama yang Nabi larang itu cukur al-qaza. Al-qaza itu ya model-model mohau gitu ya. Di silet sini gitu ya, silet sana gitu ya, atau dipotong sebelahnya, di sini tidak gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gaya potong mohau itu sebenarnya sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Siapa yang berpotongan rambut dengan gaya mohau ini? Itu punten, biasanya begal, ya, kemudian perampok atau orang-orang yang tinggal di gurun yang memang kerjaan mereka itu mencegah atau mencegat kafilah-kafilah dagang yang berlaru dari Mekah ke Syam atau dari Mekah ke Yaman gitu. Jadi para perampok gitu ya. Jadi mereka memang tampil ya dengan begitu gayanya ya. Jadi memperlihatkan atau sengaja ingin memperlihatkan kekuatan dan kebegalannya gitu. Nah, ini dihindari. Selanjutnya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah fitrah adalah qailulah, tidur siang. Sunnah. Gitu ya. Nah, jadi kalau pada beberapa bulan ini kita kebanyakan tidur. Jadi qailulah itu sunnah. Kata para ulama, qailulah itu ada pada 2 waktu. Pertama sebelum zawal, yang kedua boleh ba'da zawal. Sebelum zawal berarti sebelum zuhur. Jam 11 sampai zuhur. Itu kalau kita qailulahnya sebelum zawal. Kalau ba'da zawal, ba'da zuhur sampai menjelang asar. Lebih panjang. Pilih yang mana? Ya, jadi ulama menjelaskan qailulah itu sesuai dengan namanya, tidur sedikit, jadi nggak panjang. Kalau kita kan
Ya kalau panjang itu namanya bukan qailulah. Jadi qailulah itu namanya tidur pendek, tidur singkat pada waktu yang tepat gitu. Ulama menyebutkan yang paling utama sebelum zuhur atau ba'da zuhur. Walaupun Imam An-Nawawi mengatakan bagi yang tidak sempat tidurnya sebelum zuhur atau ba'da zuhur boleh tidur ba'da asar. Boleh tidur ba'da asar. Hadis yang menyebutkan tidur ba'da asar menyebabkan gila itu hadis palsu, ya. Jadi bukan hadis dhaif lagi, hadis palsu, ya. Jadi yang memang tidak ada sandarannya. Imam An-Nawawi, ya, ini salah seorang ulama senior dalam mazhab Syafi'i, beliau tidur ba'da asar sepanjang usianya. Karena apa? Beliau belajar sehari itu 12 mata pelajaran dari pagi sampai sore. Jadi tidurnya kapan? Ba'da asar. Jadi boleh. Ini memang bagi yang tidak sempat tidur sebelum zuhur atau ba'da zuhur. Boleh ba'da asar. Tapi jangan maksa ya. Ini terutama yang memang punya pekerjaan, jangan. Ya, misalnya mendesak atasan atau majikan, saya harus tidur misalnya pada zuhur atau pada asar. Itu kalau misalnya berkaitan dengan komitmen pekerjaan, maka tidak boleh. Gitu, ya. Yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang disunnahkan dalam sunnah-sunnah fitrah adalah menggelapkan ruangan sebelum tidur dan berdoa. Menggelapkan tidur, menggelapkan cahaya sebelum tidur dan membaca doa serta surah-surah tertentu. Jadi Rasul itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah tidur pada malam hari dalam keadaan lampu masih menyala. Jadi beliau akan matikan lampunya. Ini secara kesehatan juga, mungkin di sini ada dokter ya, ada mungkin tenaga medis yang tahu memang kalau kita tidur dalam kegelapan itu memudahkan kita untuk rileks dan cepat. Landingnya cepat gitu ya. Kalau masih ada lampu cahaya itu agak lama proses kita mau tertidur, ya. Dan disunnahkan pula kita berdoa dan membaca surah di samping sunnah-sunnah yang lain, ya. Sunnah misalnya berwudu, ya, membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, di sini ditekankan itu adalah membaca doa dan membaca surah. Di antara surah yang tidak pernah Nabi tinggalkan setiap kali mau sholat, mau tidur adalah surah Al-Mulk, ya. Adapun surah-surah lain kadangkala beliau baca, kadangkala beliau tinggalkan, gitu, ya. Nah, terutama Al-Mu'awwidzat, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini di antara surah-surah yang selalu beliau baca. Ada banyak, ada Al-Waqiah juga, ya, tapi kata para ulama di antara surah yang tidak pernah Nabi tinggalkan tatkala mau sholat, mau tidur, membaca surah Al-Mulk, gitu, ya. Ini di antara sunnah-sunnahnya. Baik, itu mungkin di antara penjelasan terkait dengan sunnah fitrah. Mungkin masih ada waktu menjelang Isya, ya, sebelum kita akhiri, yang ingin bertanya seputar tema sunnah fitrah, mangga. Baik, ya, pertama terkait dengan mencukur rambut pada hari Jumat, ya, ada hadisnya yang menjelaskan bahwa di antara keutamaan hari Jumat karena pertama dia adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari, di mana amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah hari raya mingguan bagi orang beriman. Jadi hari Jumat itu hari raya mingguan. Makanya kita disunnahkan mandi, walaupun mungkin malamnya tidak ada aktivitas bersama istri gitu ya, atau memang jomblo gitu ya.
Jadi disunahkan begitu. Disunahkan pada hari itu kita mandi besar. Kita mandi besar, gitu ya. Nah, jadi apakah itu kemudian mencukur rambut, kemudian merapikan kumis, mandi besar, ya, berdoa dan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik itu pada hari Jumat itu diperbolehkan. Karena apa? Rasul mengatakan Jumat atau Eid Usbu'i, jadi hari raya mingguan. Makanya kita merayakannya sama seperti kita merayakan hari raya biasa, gitu ya, dengan mandinya, dengan bersih-bersihnya. Walaupun ulama mengatakan tidak kemudian membuat kita dilarang untuk bercukur, merapikan diri pada hari yang lain. Walau alam. Tadi yang kedua terkait dengan ya, itu juga sunnah. Rasul mengatakan bahwa hendaknya sebelum tidur kalian menepuk-nepuk ujung tempat tidur kalian, karena kalian tidak tahu siapa yang menempatinya tatkala kalian meninggalkannya. Dan secara jamak disepakati oleh para ulama bahwa kita hidup berdampingan dengan jin, hidup berdampingan dengan jin, ya. Hanya saja nanti ada jin yang kemudian memberi mudarat pada kehidupan kita, ada yang tidak. Nah, cara kita menghindari kemudaratan adalah dengan cara ketika akan tidur berdoa, kemudian menepuk-nepuk ujung tempat tidur, ya. Termasuk misalnya di antara adab kita di rumah itu, ya, di luar yang petro ini, itu menutup tempat air, menutup makanan, dan menutup lubang. Namanya takhmir, ya. Dalam hadis namanya takhmir, kata Rasul, hendaknya kalian jangan membiarkan lubang-lubang di rumah kalian dibiarkan terbuka. Dibiarkan terbuka. Letakkan penutup atau letakkan sepotong kayu di atasnya. Nah, jadi yang dulu ketika saya belajar dan pernah menginap di rumah beberapa masyayikh, itu diantara sunnah yang beliau ajarkan itu wastafel tempat cuci piring itu beliau letakkan garpu melintang di lubangnya. Saya katakan, mengapa begitu? Sunnah, kata beliau. Sunnah. Jadi meletakkan garpu atau meletakkan apa saja itu di atas lubang wastafel. Di antara sunnahnya, karena ada lubang, ya. Lubang itu sunnahnya, kata Rasul, kita menutup lubang-lubang yang ada di rumah kita atau menutupnya. Makanya punten, ya, toilet itu jangan dibiarkan menganga gitu. Begitu keluar, tutup. Sunnah gitu, ya. Nah, jadi tidak semata-mata hanya menghindari aroma atau bau, tapi juga sunnah. Jadi sunnah. Jadi menutup semua lubang di rumah kita. Di antara sunnah-sunnah yang sangat ditekankan. Allah. Ada yang lain, silakan. Enggak? Ya, Pak. Ya, baik. Ya, terkait dengan mencukur ini, ulama menganjurkan seminggu sekali. Ya, walaupun Rasul tidak definitif menyebutkan harus seminggu sekali, tapi di antara sunnah-sunnah hari Jumat itu adalah mencukur rambut, memotong kuku, dan menghilangkan bulu-bulu di tubuh kita. Ulama menyimpulkan ada isyarat dari Rasul bahwa hendaknya kita menjadikan waktu seminggu sekali untuk membersihkan bulu-bulu kemaluan ataupun bulu-bulu di tubuh kita. Jika memang sudah memanjang, tapi kalau memang kan ada ya orang yang tipenya ya lama tumbuhnya, ya, tidak harus gitu. Kalau guru saya dulu menganjurkan, kata beliau, walaupun kepalamu botak, tidak punya rambut, sunnah kalau ada pisau cukur aja kepala itu, sunnahnya. Jadi beliau mengamalkan nas hadis Nabi yang mengatakan sunnah mencukur rambut atau membuang bulu di tubuh kita, gitu. Jadi sampai pada level itu. Jadi ingin mengamalkan sunnah. Nah, jadi tidak ada alasan, ya, misalnya kalau mungkin yang punya masalah rambutnya tidak tumbuh atau sedikit, gitu ya, jangan bersedih, tetap juga bisa mengamalkan sunnahnya, gitu. Wallahu a'lam. Masih ada? Cukup?
Cukup ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hadirin sekalian, kita sudah menyelesaikan untuk tema kajian sunnah-sunnah fitrah. Semoga dapat kita amalkan dalam keseharian kita, agar kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita amalkan dari sunnah-sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.